Tidak jarang kita berdoa kepada Tuhan seperti orang yang hendak mengajar seekor ikan tentang bagaimana cara berenang. Kalau saudara yang menjadi ikan itu, kira-kira apa yang akan saudara katakan kepada orang tadi? Luar biasanya Tuhan yang Maha Kuasa itu menanggapi sikap kita tersebut dengan lemah lembut dan rendah hati. Dengan menelaah keberadaan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang Maha Kuasa, lemah lembut dan rendah hati, kita akan mampu menyongsong hari esok dengan hati yang teguh dan dengan penuh pengharapan. Kasih Tuhan bagi kita sungguhlah besar. Kita patut bersyukur dan mengasihi Dia lebih lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Kami sangat senang atas kehadiran Anda di ibadah ini. Kami percaya Tuhan memberkati dan menyertai Anda sekalian. Di awal bulan April ini, ibadah kita akan membahas tema yang baru, yaitu In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Dan di minggu ini, kita membahas topik dengan tajuk Jangan Mengajar Ikan Berenang. Melaluinya, kita belajar tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai pribadi yang maha kuasa, lemah lembut, dan rendah hati. Sehingga kita mampu menyongsong hari esok dengan hati yang teguh dan dengan penuh pengharapan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi Jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, angkat suara kita merayakan kebaikan Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, ku kan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Haleluya. Sungguh Engkau Raja kami ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami datang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, Pencipta alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Oh, sebab nama-Mu besar, nama-Mu mulia, Yesus. Oh, Engkau ajaib Tuhan, pencipta segalanya, kami sembah. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, katakan Hosana, Hosana. Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Pernahkah saudara melihat orang mengenakan t-shirt dengan tulisan WWJD tercetak pada kaos tersebut? Atau melihat tulisan itu dalam bentuk stiker yang ditempelkan pada mobil? Atau melihat tulisan yang diterakan pada gelang tangan? Bagi saudara yang belum pernah melihatnya, perlu saya jelaskan bahwa deretan huruf tersebut WWJD merupakan singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris, yaitu What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Yang dimaksudkan adalah melalui frasa tersebut orang diajak untuk bertanya kepada dirinya sendiri, yaitu ketika menghadapi situasi seperti yang aku alami, apa yang akan Yesus lakukan? Ketika menghadapi fitnah dan cercaan dari orang lain, apa yang akan Yesus kerjakan? Ketika menghadapi godaan dari dosa, apa yang akan Yesus perbuat? Ketika melihat orang yang memusuhi dirinya sedang menderita, apa yang akan menjadi tindakan dari Yesus?
Berdasarkan apa yang Yesus akan lakukan tersebut, kita diajak untuk juga melakukannya dikala kita menghadapi situasi yang sama. Suatu prinsip yang menarik dan memang adalah baik untuk kita renungkan. Hanya saja tidak banyak orang yang mengetahui dari mana kalimat "What would Jesus do" tadi berasal. Kalimat ini disusun dan dipopulerkan oleh Charles Sheldon, seorang gembala jemaat yang melayani di kota Topeka, Kansas, Amerika Serikat 130 tahun yang silam. Yang bersangkutan dari kalimat tersebut sebagai tema sentral dari kisah yang ia tulis dan yang kemudian dibukukan dengan judul In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Yang dimaksudkan di sini adalah langkah-langkah yang Yesus lakukan di setiap situasi. Buku ini di kemudian hari menjadi sangat populer dan terjual dengan sangat laris. Sehingga sampai saat ini sudah terjual lebih dari 50 juta eksemplar. Di sepanjang bulan ini, yaitu bulan di mana kita merayakan pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kematian, saya akan mengajak saudara untuk menelaah firman Tuhan dengan tajuk yang sama seperti yang digunakan oleh Charles Sheldon sebagai judul dari bukunya, yaitu In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Hanya saja kalau yang dimaksudkan oleh Charles Sheldon adalah mengikuti langkah-langkah atau tindakan yang Yesus akan lakukan di setiap keadaan, maka dengan tema tersebut saya bermaksud untuk mengajak saudara melihat langkah-langkah perjalanan yang Yesus lakukan menjelang ia disalibkan dan sesudah kebangkitannya. Memang keempat kitab Injil mencatat bahwa menjelang penyalipannya dan sesudah kebangkitannya dari kematian, Yesus melakukan beberapa perjalanan. Di antara berbagai perjalanan itu, kita akan melihat 5 perjalanan yang ia tempuh. Yaitu dengan maksud agar kita semakin mengenal siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya dan sifat-sifatnya. Pribadi dan sifat-sifat Yesus yang akan memampukan kita untuk menyongsong masa depan dengan penuh pengharapan. Hari ini saya mengajak saudara melihat perjalanan pertama dari antara 5 perjalanan Yesus yang akan kita pelajari di sepanjang bulan ini. Perjalanan yang Yesus lakukan untuk mengawali pekan sengsaranya. Perjalanan tersebut ia lakukan pada hari yang sekarang dikenal dengan sebutan Hari Minggu Palem atau Minggu Palma. Perjalanan dari kampung Betania menuju kota Yerusalem yang dicatat baik di dalam Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peristiwa tersebut sehingga seluruh kitab Injil mencatatnya. Di dalam Injil Matius, perjalanan tersebut ditulis di dalam pasal 21 ayat 1 sampai 10. Untuk itu, saya mengajak saudara membaca ayat 1 sampai 5 terlebih dulu. Matius pasal 21 ayat 1 sampai 5. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Di ayat-ayat ini ditulis bahwa Yesus bersama dengan para muridnya melakukan perjalanan ke kota Yerusalem. Di dalam catatan Markus pasal 11 ayat 1 dan 11, kita mengetahui bahwa perjalanan tersebut dimulai dari Betania, sebuah kampung yang terletak di balik Bukit Zaitun yang berada di sisi timur kota Yerusalem. Dari Betania, Yesus mendaki Bukit Zaitun, lalu turun menuju ke Yerusalem dengan terlebih dulu melewati sebuah kampung kecil yang bernama Betfage. Menjelang memasuki kampung itu, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk berjalan mendahului dirinya, yaitu guna meminjam seekor keledai betina
milik penduduk kampung tersebut. Selanjutnya, di dalam Matius pasal 21 ayat 6 sampai 10 dicatat bahwa kemudian Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai betina tadi. Untuk apa Yesus melanjutkan perjalanannya dengan menunggang keledai pinjaman seperti yang disebut di ayat-ayat yang telah saya utarakan tersebut? Apakah karena ia merasa lelah sehingga perlu menunggang keledai demi menghemat tenaga? Tentu bukan itu alasannya. Karena jarak dari Betfage ke Yerusalem hanya 3 km saja. Suatu jarak yang tidak terlalu jauh, yaitu yang hanya akan memakan waktu sekitar setengah jam saja kalau kita berjalan kaki. Lalu untuk apa Yesus menunggang keledai guna menempuh perjalanan yang sedekat itu? Di ayat 4-5 dijelaskan alasannya, yaitu hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Di sini disebutkan bahwa tindakan Yesus tadi adalah dengan maksud untuk menggenapi nubuatan yang disampaikan oleh Nabi. Siapakah Nabi yang dimaksudkan di ayat ini? Mari kita baca lebih jauh isi nubuatan dari Nabi itu. Ayat 5. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Dari nubuatan yang disebutkan di ayat 5 ini, kita mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan sang nabi di ayat 4 tadi adalah Nabi Zakaria yang hidup 500 tahun sebelum Kristus. Zakaria, nabi yang menubuatkan tentang apa yang akan dialami oleh Mesias atau Kristus sebelum penyalipannya dan tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Firman yang dikutip di ayat 5 itu adalah nubuatan yang ia sampaikan dan dicatat di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9. Mohon diperhatikan bahwa pengorbanan dan kebangkitan dari Yesus sang Mesias, pribadi yang dinubuatkan oleh Zakaria tadi, akan kita rayakan pada minggu ketiga dari bulan ini. Ibarat perayaan yang akan kita lakukan sebagai berikut. Ibadat Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus akan kita laksanakan secara online dan dapat diikuti sepanjang hari mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Sedangkan ibadah Minggu Paskah akan dilaksanakan secara online dan onsite. Ibadah secara online dapat diikuti mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Dan ibadah secara onsite dilaksanakan secara terpusat di gedung gereja kita di Pasir Koja dalam 3 kali ibadah, yaitu pukul 7, 9, dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Saya yakin kedua ibadah tersebut, yaitu ibadah Jumat Agung dan Minggu Paskah, akan membawa saudara untuk semakin mengenal Tuhan Yesus serta mengalami kasih, kuasa, dan kesetiaannya yang akan memampukan kita untuk melewati kehidupan ini dengan berkemenangan dan limpah dengan berkat-Nya. Kembali kepada pembahasan firman Tuhan yang sedang kita lakukan. Selanjutnya di dalam Matius pasal 21 ayat 6 sampai 10 ditulis bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang keledai pinjaman tadi. Menyambut kedatangannya, penduduk Yerusalem mengikuti dia dari depan dan belakang sambil bersorak-sorai dan melambai-lambaikan daun palem. Mereka juga menghamparkan pakaian dan ranting-ranting di jalan sebagai permadani bagi Yesus. Suatu arak-arakan yang meriah yang biasa disebut sebagai triumphal entry atau perarakan kemenangan. Suatu arak-arakan yang juga merupakan penggenapan dari nubuatan dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 tadi. Menelah nubuatan tersebut, kita akan dapat melihat bahwa di situ diungkapkan tentang keberadaan Yesus sebagai Sang Raja alam semesta dengan 3 sifatnya yang utama. Seperti yang telah saya katakan tadi, keberadaan dan sifat-sifat dari Yesus ini akan menolong kita untuk menyongsong hari esok dengan penuh pengharapan. Keberadaan Yesus dengan 3 sifatnya tersebut yaitu bahwa dia adalah yang pertama, Raja yang Maha Kuasa. Saya ulang, yang pertama,
Dia adalah Raja yang Maha Kuasa. Untuk melihat hal ini, mari kita membaca nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Sakaria yang dikutip dalam Matius pasal 21 ayat 5 tadi. Nubuatan yang ditulis dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 sebagai berikut. Sakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Di sini Allah melalui Sakaria mengungkapkan siapakah Mesias atau Kristus yang sesungguhnya. Mesias yaitu pribadi yang dijanjikan Allah bahwa ia akan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Disebut di ayat itu bahwa ia adalah raja yang datang kepada umatnya dengan penjelasan bahwa dia adalah pribadi yang adil dan jaya. Atau yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berikut. See, your king comes to you, righteous and victorious. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan berkemenangan. Raja yang adil dan berkemenangan. Artinya sang Mesias adalah raja yang maha kuasa. Dalam kuasanya yang tidak terbatas itu, ia menegakkan keadilan dan bertindak secara berkemenangan. Tindakannya yaitu dalam menyelamatkan umatnya dari penindasan yang dilakukan oleh para lawan mereka. Itu sebabnya dalam kalimat pertama di Sakaria pasal 9 ayat 9 tadi, umat Tuhan yang diistilahkan sebagai putri Sion dan putri Yerusalem diminta untuk bersorak-sorak dengan nyaring. Sorak-sorai sukacita karena mereka mengalami penyelamatan atau pembebasan yang dikerjakan oleh Mesias, sang raja yang jaya. Dengan membandingkan nubuatan Nabi Sakaria tersebut dengan apa yang terjadi pada waktu perarakan Yesus memasuki kota Yerusalem, yaitu yang antara lain dicatat dalam Matius pasal 21 ayat 1 sampai 10 tadi, maka kita dapat menyimpulkan penubuatan tentang sang Mesias ini digenapi di dalam diri Yesus. Karena memang benar, Yesus telah datang ke dunia sebagai Raja yang Maha Kuasa untuk memerdekakan manusia dari penjajahan dosa dan akibat dosa. Kemahakuasaannya itu berulang kali ia tunjukkan melalui berbagai mukjizat yang ia lakukan dalam pelayanannya selama 3,5 tahun di dunia. Kemahakuasaannya yang juga nampak melalui kebangkitannya dari kematian. Sesudah kenaikannya ke surga, kemahakuasaannya itu Yesus tunjukkan melalui pelayanan para muridnya. Yaitu pelayanan yang disertai dengan berbagai mukjizat. Mukjizat yang tetap berlangsung sampai kepada hari ini. Kalau hari ini saya berdiri di depan saudara dan memberitakan bahwa Yesus adalah sang Raja alam semesta yang maha kuasa. Hal itu juga tidak terlepas dari mukjizat yang ia kerjakan dan yang dialami oleh keluarga saya. Mukjizat yang membawa kedua orang tua saya dari latar belakang bukan orang Kristen menjadi pengikut Kristus. Dan yang kemudian diikuti oleh kami semua, anak-anak dari orang tua saya. Saya pernah menyampaikan kesaksian ini. Ketika peristiwa itu terjadi, saya masih belum lahir. Saat itu, tentara Belanda sedang melakukan agresi yang kedua. Dan kakak saya yang sulung masih berusia di bawah 2 tahun. Malam itu, hujan turun dengan sangat lebat. Dan kakak saya mengalami demam yang sangat tinggi. Di tengah suasana perang, tidak ada obat, tidak ada sarana untuk membawa kakak saya ke rumah sakit. Ibu saya hanya dapat menangis karena tidak berdaya untuk menolong anaknya. Mendadak kakak saya masih belum genap berusia 2 tahun itu membuka mata dan berkata kepada ibu saya, "Mama, jangan menangis, saya akan pergi jauh." Mendengar apa yang dikatakan oleh kakak saya ini, jelas ibu saya semakin menangis dengan terseduh-seduh. Karena ia mengartikan bahwa kakak saya akan meninggal dunia. Dan oleh sebab itu ia berpamitan kepada orang tuanya.
Tak lama kemudian kakak saya ini berkata lagi, "Papa, Mama, mengapa kalian tidak berdoa kepada Yesus?" Seperti yang saya utarakan tadi, kedua orang saya sama sekali bukan berlatar belakang Kristen. Sehingga kata Yesus sama sekali tidak pernah dibicarakan ataupun diucapkan dalam keluarga mereka. Jadi entah dari mana kakak saya masih kecil itu dapat mengucapkan nama Yesus dan menyuruh kedua orang tua saya agar berdoa kepada Yesus. Namun karena kedua orang tua saya adalah guru sekolah, sehingga walaupun mereka bukan orang Kristen, secara samar-samar mereka mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan yang dipercaya oleh orang Kristen. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara orang Kristen berdoa, karena mereka tidak pernah melihatnya. Dengan maksud untuk menuruti permintaan kakak saya, kedua orang tua saya berlutut di lantai dan memohon semampu-mampu mereka agar Yesus menyembuhkan kakak saya. Selang sekian waktu mereka berlutut dan berdoa, mereka pun bangkit berdiri dan mendapati bahwa kakak saya sudah tidur dengan pulas. Demamnya sudah reda. Keesokan harinya kakak saya sudah sehat kembali seperti sedia kala. Melalui cara yang sederhana, namun yang sulit dicerna dengan akal tersebut, kedua orang tua saya menjadi pengikut Kristus. Bukan itu saja, ayah saya juga terlibat aktif dalam pelayanan dan kami anak-anaknya dididik dan dibesarkan dalam iman Kristiani. Sampai hari ini, peristiwa tentang bagaimana pada malam itu kakak sulung saya dapat menyuruh kedua orang tua saya dapat berdoa kepada Yesus tetap merupakan suatu misteri bagi kami. Memang itulah anugerah dan kemahakuasaan dari Tuhan Yesus. Dia adalah Raja yang Maha Kuasa dan yang sanggup melakukan apa saja yang Ia kehendaki, sehingga tidak ada perkara yang mustahil bagi dirinya. Selanjutnya, yang kedua, nubuatan Nabi Zakaria mengungkapkan bahwa Yesus adalah Raja yang lemah lembut. Saya ulang, yang kedua, Yesus adalah Raja yang lemah lembut. Hal tersebut dikemukakan dalam nubuatan Nabi Zakaria yang dikutip dalam Matius pasal 21 ayat 5 tadi. Nubuatan itu ditulis dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 sebagai berikut. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut. Perlu dipahami bahwa ada perbedaan yang sangat besar antara lemah lembut dengan lemah gemulai, apalagi lemah tak berdaya. Yesus adalah pribadi yang lemah lembut dan dia bukan lemah gemulai ataupun lemah tak berdaya. Seperti yang kita lihat tadi, dia adalah pribadi yang maha kuasa, jaya dan perkasa. Oleh karena kemahakuasaannya, seperti yang dicatat dalam Markus pasal 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat Yesus, maka mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Di dalam kemahakuasaannya itu, seperti yang ditulis dalam Markus pasal 4 ayat 39, dia menghardik angin taufan yang mengamuk di Danau Galilea. Dan seketika itu juga angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Tetapi seperti yang disebut dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dan dikutip dalam Matius pasal 21 ayat 5, Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Jadi, apakah arti dari kata lemah lembut atau meekness dalam bahasa Inggris itu? Inilah artinya, yaitu strength under control atau kekuatan yang terkendali. Di dalam kelemah lembutannya, Yesus bertindak dengan tegas terhadap orang berdosa yang hidup dalam kemunafikan. Dalam ketegasannya, ia membersihkan bait Allah dengan mencungkir balikkan meja-meja penukar uang dan mengusir para pedagang yang memenuhi halaman bait suci di Yerusalem. Namun, ketika ia melihat orang yang menderita, hatinya selalu digerakkan oleh belas kasihan.
dengan lemah lembut dan penuh kasih diterimanya orang-orang berdosa yang datang kepadanya dalam pertobatan. Itulah yang antara lain ia lakukan terhadap seorang perempuan berdosa yang membasahi kaki Yesus dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 7 ayat 38. Itu pula yang ia lakukan terhadap Zakius, pemungut cukai, lintah darat, dan orang berdosa di kota Yeriko. Seperti yang ditulis dalam Lukas pasal 19 ayat 5. Itulah hati Yesus yang penuh dengan kelemah lembutan. Di dalam kelemah lembutannya, ia telah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan menolong mereka yang menderita karena dosa. Dengan tangan yang penuh kasih sayang, digenggamnya hidup kita dalam melewati masa-masa yang sukar dan dituntunnya kita menuju hari esok yang indah seperti yang ia rencanakan sekarang. Yang ketiga, nubuatan Nabi Zakaria mengungkapkan bahwa Yesus adalah Raja yang rendah hati. Saya ulang, yang ketiga, Yesus adalah Raja yang rendah hati. Kerendahan hatinya tersebut terlihat melalui tindakan yang ia lakukan dalam memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Yaitu sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Zakaria pasal 9 ayat 9 dan yang dikutip dalam Matius pasal 21 ayat 5 tadi. Nubuatan yang digenapi pada hari Minggu malam sebagaimana yang dicatat di dalam Matius pasal 21 ayat 6 sampai 10. Padahal sebagaimana yang dinubuatkan oleh Zakaria, Yesus adalah sang Raja alam semesta yang jaya dan perkasa. Namun bukannya mengendarai seekor kuda yang tinggi dan gagah sebagaimana layaknya seorang raja. Justru ia menunggang seekor keledai, hewan tunggangan dari rakyat jelata. Bahkan bukan itu saja, keledai yang ia tunggangi itu pun bukanlah keledai miliknya sendiri, namun keledai pinjaman. Memang kelemah lembutan dan kerendahan hati selalu berjalan seiring. Oleh sebab itu, tentang kelemah lembutan dan kerendahan hatinya, di dalam Matius pasal 11 ayat 29, Yesus berkata sebagai berikut, "Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Orang yang lemah lembut akan hidup dengan rendah hati. Demikian pula orang yang rendah hati akan hidup dengan lemah lembut. Kerendahan hati dan kelemah lembutan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Edmund Hillary, orang pertama yang berhasil menaklukkan puncak gunung Himalaya atau Mount Everest. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1953. Sebelum turun dari puncak gunung tertinggi dunia tersebut, pendaki gunung dari Selandia Baru itu terlebih dulu meninggalkan sebuah salib kecil di sana. Sebagai penghargaan terhadap ketambahan dan kegigihan yang bersangkutan, maka Ratu Inggris menganugerahkan gelar bangsawan kepada Edmund Hillary dengan sebutan sebagai Sir. Di samping itu, ia juga memberi banyak penghargaan dari berbagai negara lainnya. Yang menarik tentang yang bersangkutan, Ensiklopedia Britannica menulis sebagai berikut. Throughout it, however, he maintained a high level of humility. Namun, melewati semua itu, ia tetap memelihara kerendahan hati yang luar biasa. Kerendahan hati yang nampak dalam kelemah lembutannya tersebut ditulis oleh John Dickson, profesor sejarah pada University of Sydney, Australia, dalam bukunya Humilitas. Dalam buku tersebut, John Dickson mengisahkan bahwa suatu hari Edmund Hillary melakukan perjalanan ke Himalaya. Sekelompok turis yang melihat Hillary meminta agar mereka boleh berfoto bersama dengan dirinya. Memang, sesudah berhasil menaklukkan puncak gunung Himalaya, berulang kali ia kembali ke sana. Walaupun bukan untuk mendaki sampai ke puncaknya, tetapi untuk melakukan kegiatan sosial bagi penduduk Nepal. Permintaan para turis tersebut diluluskan oleh Hillary.
Mereka memberikan kepadanya sebuah ice pick. Itulah tongkat pemecah es yang biasa digunakan oleh para pendaki gunung yang diselimuti oleh es atau salju. Para turis itu meminta agar ia mengangkat tongkat itu sementara mereka berdiri sekitar dirinya. Sehingga dalam gambar nanti akan terlihat seakan-akan bahwa mereka sedang mendaki bersama dengan Hillary. Laki-laki, permintaan itu dituruti oleh Hillary. Sementara mereka mengatur pose, seorang pendaki gunung berjalan melintas di dekat mereka. Nampaknya pendaki ini tidak mengenal Edmund Hillary. Melihat Hillary sedang memegang dan mengangkat ice pick atau tongkat pemecah es tadi, pendaki itu datang mendekat dan berkata kepada Hillary, "Maaf, bukan itu cara orang memegang ice pick. Mari saya tunjukkan kepadamu caranya yang benar." Padahal jelas ice pick bukanlah hal yang baru bagi Hillary. Ia seorang pendaki gunung yang sangat berpengalaman. Dan dengan membawa serta menggunakan ice pick, ia telah berhasil mencapai puncak gunung Himalaya. Tentu Hillary sangat mengetahui bagaimana cara memegangnya yang benar. Kalau saudara yang menjadi Edmund Hillary, kira-kira apa yang akan saudara katakan kepada orang tadi? Inilah yang dilakukan oleh Hillary. Dengan tersenyum ramah, ia mengizinkan orang tadi mengajar dirinya tentang bagaimana cara memegang tongkat pemecah es. Sementara orang-orang yang di sekitarnya terdiam dengan takjub menyaksikan kerendahan hati dan kelemah lembutan Hillary. Sesungguhnya kerendahan hati seperti itulah yang Yesus tunjukkan kepada kita. Bukankah dalam berdoa seringkali kita bersikap seperti pendaki gunung tadi? Yaitu orang yang belum pernah mencapai puncak gunung Himalaya, namun hendak mengajar Edmund Hillary tentang bagaimana cara memegang tongkat pemecah es. Bukankah dalam berdoa acap kali kita berkata kepada Yesus, "Tuhan, inilah langkah-langkah yang harus Kau lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang sedang kuhadapi." Dengan berkata seperti itu, kita beranggapan bahwa kita lebih tahu daripada Tuhan tentang apa yang harus Ia kerjakan. Ini sama seperti orang yang hendak mengajar ikan tentang bagaimana cara berenang. Sama seperti orang yang tidak pernah berkhotbah bermaksud untuk mengajar Billy Graham tentang bagaimana cara berkhotbah. Atau orang yang selevel penyanyi kamar mandi hendak mengajar Andrea Bocelli tentang bagaimana cara menyanyi. Luar biasanya, Tuhan Yesus menanggapi doa kita dengan rendah hati dan lemah lembut. Ia tidak berkata, "Kalau kamu sudah tahu cara menyelesaikannya, mengapa kamu masih minta tolong kepadaku?" Ia tidak berkata seperti itu. Dalam anugerahnya tetap ditolongnya diri kita. Itulah Tuhan kita. Itulah Yesus Kristus yang di dalam kerendahan hatinya telah mengosongkan dirinya sendiri, datang ke dunia dengan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib guna menyelamatkan kita, manusia yang seharusnya menanggung murka Allah karena dosa-dosa kita. Sebentar kita akan mengingat dan merayakan pengorbanan Yesus tersebut dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun sebelum itu, kita akan memuji Dia dan berdoa terlebih dulu. Dia, Yesus, yang adalah Raja yang Maha Kuasa, Raja yang lemah lembut, dan Raja yang rendah hati. Itulah keberadaan Yesus dalam ketiga sifatnya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dan yang digenapinya dalam perjalanan memasuki kota Yerusalem pada hari Minggu malam. Keberadaan Yesus sebagai Sang Raja alam semesta yang bersedia menata dan memegang masa depan kita. Kemahakuasaan, kelemah lembutan, dan kerendahan hatinya tersebut memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh damai sejahtera. Sebab kita tahu bahwa di tengah badai yang sebesar apapun yang sedang menerjang, Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dengan tangannya yang lembut dituntunnya hidup kita, dengan sikap rendah hati disertainya diri kita, dan dengan tangannya yang kuat
diteduhkannya badai tersebut tepat pada waktunya. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Raja alam semesta, kita memiliki masa depan yang tidak akan mengecewakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh anugerah-Mu, kami dapat mengenal diri-Mu, Raja alam semesta yang maha kuasa, yang lemah lembut dan rendah hati, sehingga Engkau rela menyapa kami, manusia berdosa yang seharusnya dimurkai karena keberdosaan kami. Di dalam kuasa-Mu, Engkau membuka jalan bagi kami, menata hari esok kami. Dengan lemah lembut, Engkau memegang dan menuntun hidup kami. Dengan rendah hati, Engkau selalu menyertai kami di setiap keadaan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami tidak mau khawatir. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada masa depan. Di dalam Engkau ada hari esok yang tidak akan mengecewakan. Tuhan Yesus, saya berdoa sekarang, ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, menjamah setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu, memohon pertolongan-Mu. Karena kami percaya Engkau bersedia mendengar seruan anak-anak-Mu. Dan dengan kuasa-Mu Engkau membuka jalan bagi mereka tepat pada waktunya. Pertolongan-Mu dapat kami harapkan, pertolongan-Mu dapat kami andalkan. Kalau Tuhan bekerja, tiada yang mustahil. Kalau Tuhan bertindak, semua akan terbuka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan kuasa mujizat-Mu itu kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat harapan, doa dan permohonan, karena kami percaya janji-Mu ya dan amin. Di dalam nama segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita menyiapkan hati kita di dalam syukur kepada Tuhan oleh anugerah-Nya yang besar, sehingga kita dapat mengambil bagian di dalam perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena korban-Mu bagi kami, memberikan masa depan bagi setiap kami, memberikan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Engkau telah dipecahkan, dihancurkan, supaya kami diselamatkan dan dipulihkan di dalam Engkau. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat korban tubuh-Mu bagi setiap kami, buat korban tubuh-Mu yang memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kami. Kami menyambut roti perjamuan yang kudus ini dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan perjamuan yang kudus ini dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Korban darah-Mu yang tercurah di Golgota diberikan bagi setiap kami. Sehingga kami yang berdosa, kami dikuduskan, disucikan. Bukan oleh perbuatan kami, namun oleh korban-Mu bagi kami. Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu yang memberikan kehidupan bagi kami, yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat darah-Mu yang tercurah untuk membaharui kehidupan kami. Kami menyambut cawan perjamuan yang kudus ini dengan ucapan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagi-Mu ya Tuhan segala pujian. Bagi-Mu ya Tuhan buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagi-Mu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar. Karena kasih Yesus Kristus yang begitu besar kepada kita, Dia rela berkorban menanggung dosa-dosa kita hingga mati di kayu salib. Mari kita mengingat dan merayakan pengorbanan dan kebangkitannya melalui dua ibadah perayaan, yaitu ibadah Jumat Agung yang disertai dengan perjamuan kudus yang akan diselenggarakan secara online pada hari Jumat 15 April 2022 dan dapat diikuti sepanjang hari mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Dan juga ibadah Minggu Paskah yang akan dilaksanakan secara online dan onsite. Ibadah secara online dapat diikuti mulai pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Timur. Sedangkan ibadah secara onsite akan dilaksanakan secara terpusat di satelit Pasir Koja pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 7, pukul 9, dan pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan tidak menjanjikan kehidupan kita tanpa pergumulan dan kesukaran, namun Dia berjanji untuk menolong kita mengatasi setiap permasalahan dengan kuasa-Nya yang ajaib. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Tiba saatnya kita ungkapkan kasih dan syukur kita kepadanya dengan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik kepada Tuhan. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui 3 cara. Pertama, dengan memasukkannya langsung ke dalam kotak persembahan. Kedua, dengan mengirimkannya ke nomor rekening yang tertera di layar. Dan yang terakhir, dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap patuhi protokol kesehatan. Sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah dengan bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji dan meninggikan Engkau ya Tuhan, Allah sumber pertolongan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati setiap kami, memberkati keluarga kami dengan kebahagiaan. Engkau telah mengulurkan tangan-Mu dalam usaha pekerjaan kami, memberikan jalan keluar di tengah masa yang tidak mudah ini. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Engkau juga yang telah menyembuhkan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di masa yang tidak mudah ini, kami tetap dapat beribadah kepadamu dimanapun kami berada saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu telah menuntun hidup kami. Firman-Mu telah memberikan pencerahan kepada kami, sehingga kami dapat membangun kehidupan yang bugar. Hidup kami dapat bermakna dan berbahagia di segala musim kehidupan. Doa kami ya Tuhan, Engkau berkenan memberkati setiap kami yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persembahan persepuluhan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Dan dengan keyakinan akan kemurahan Tuhan kami berdoa, kiranya berkat dari Bapa di surga dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang dapat diandalkan, kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Setiap kesukaran
dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu.